Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Heparstia dengan NIM 110. Untuk materi ini saya akan mempresentasikan routing statik. Oke, untuk pengertian dari routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasikan informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayarkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router. Cara kerjanya adalah konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Untuk parameter pada routing yaitu destination, gateway, pressure, dan distance. Keuntungan menggunakan routing statik ini ialah meringankan kinerja proses router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari table is routing pada suatu pengiriman paket. Lalu routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik lebih kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membaca traffic. Untuk kerugian yang dimiliki routing statik ialah administrator yang jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding router dinamis, terlebih lagi jika banyak router yang harus dikonfigurasikan secara manual. Rentan dengan kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Jadi agak lumayan rumit untuk penggunaan routing statik ini. Untuk skenario-nya ini adalah dari masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti ini. Jadi buat simulasi termasuk setting up IP gateway, router, IP address PC, netmarks, dan gateway. Jadi PC1 nanti ini diisi secara dengan salah satu IP PC1, PC2, PC3. Lalu router 1, router 2, router 3 diisi dengan IP yang dimiliki sama PC1, lalu di router 2 PC2, lalu router 2 PC2, lalu router 3 PC3, lalu server diisi sesuai dengan router-router yang ada di sini. Oke, untuk langkah selanjutnya isikan tabel. Nah, ini nanti yang diisi dari router 1, lalu router 2, router 3. Nanti di sini diisi sesuai masing-masing kode netmarks dan gateway-nya. Lalu kirimkan paket simple PDU PC ke 1, lalu amati PC1 ke PC3, PC1 ke server 1, PC1 ke server 2, PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC3 ke server 1, PC3 ke server 2, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya sudah mencoba untuk beberapa ya. Oke, lalu untuk server PC1 dia akan mengirim ke router 2 dan PC1 akan mengirim ke router, lalu balik lagi ke PC1, dan lalu PC2 kirim ke router 1, balik lagi ke PC2, lalu PC3 kirim ke router 2, balik lagi ke PC3, dan router mengirim ke router 2, balik lagi ke PC3, lalu ke router melanjutkan ke server antara kedua ini.
jadi berbalik dan melanjutkan. Lalu PC 2 kita kirim ke server. Oke, jadi untuk beberapa pengertian, oke, jadi sekian dari presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jelas di apa yang Anda pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.